yang sudah ada waridnya di situ. Selanjutnya aurada alaika alwarida, tujuan Allah meletakkan warid di dalam hamba yang dikehendaki adalah liyuh rijaka min sijni wujudika, untuk mengeluarkan kedangkalan hatimu. Iya, kedangkalan hatimu. Hatimu asalnya itu dikuasai oleh wujud selain Allah. Dikuasai oleh wujud selain Allah. Sehingga Anda mengatakan Anda wujud, selain Allah itu wujud. Itu. Lah, Allah meletakkan warid supaya mengeluarkan pandangan hatimu yang asalnya terhadap pandangan dangkal, disebut dangkal itu tentang wujud selain Allah. Ya terbatas, Pak. Terbatas, wujud selain Allah itu terbatas. Terbatas sekali. Dikeluarkan dari itu. Artinya Anda ini awalnya itu menuduh selain Allah itu wujud. Justru posisi seperti itulah dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah, pandanganmu itu dangkal. Contoh, terbatas ini, kopi mejaku ya si ana sito. Dangkal. Susu, gak ono malahan. Ya. Teh, jus, terbatas. Tapi kalau Allah tidak akan terbatas. Dan Allah tidak bisa dibatasi dengan apapun, karena apapun sudah tidak ada. Oh enak ngongkek nggih. Tawitik maplek diongkek. Oh iku tak karepe. Ngene lho. Pandangan ruhaniyah. Dikala ruhaniyah sudah diizinkan Allah untuk membawa dan mengamalkan adzikru bisiril asrar, maka pasti Allah menskenario warid terhadap ruhaniyah tersebut. Tatkala Allah sudah mengizinkan satu ruhaniyah untuk membawa dan mengamalkan adzikru bisiril asrar, maka pasti Allah skenario mengutus utusannya yang berupa warid untuk masuk di dalam jagat ruhaniyah Anda. Siapakah warid tersebut dan apa fungsinya warid? Allah meletakkan di jagat ruhaniyah yang dikehendaki Allah. Warid adalah malaikah Allah yang sengaja diperintahkan Allah untuk memahamkan tentang sistem dinul haq, dan juga warid diletakkan Allah di dalam hati manusia untuk mengusir kegelapan hati, untuk mengusir penjajahnya ruhaniyah,
Sebab manusia sebelum kedatangan warid di dalam hatinya pasti mengalami satu kegelapan terhadap Allah. Yang di dalam kitab Al-Hikam disebut Al-Aghyar. Apa yang menggelapkan hati itu ternyata masiwallah, perkara-perkara yang masih ada hubungan dengan makhluk. Ini yang akan membelenggu Anda, sehingga ruhaniyah Anda tidak bisa sampai pada Allah. Makanya warid didatangkan terhadapnya untuk membebaskan ruhaniyahmu dari gelapnya Allah, untuk membebaskan ruhaniyahmu dari kunjorone makhluk, sehingga asalnya Anda bergantungnya pada makhluk, sekarang bergantungnya hanya pada Allah. Itu nantinya begitu. Cuman perlu diketahui warid itu hanya diberikan terhadap hamba-hamba alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka yang selalu mendawamkan atau mengamalkan zikir sirul asror, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Dia selalu seperti itu. Berbentuk apakah warid itu? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu juga makhluk. Ketika saat kita bicara prosesi salik, itu makhluk. Walaupun itu nantinya berupa cahaya makrifat untuk menerangi ruhaniyah Anda, tetap disebut makhluk. Dan itu semua nanti akan kau tinggalkan tatkala Anda sudah dikatakan di musyahadah, itu semuanya akan kau tinggalkan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, berkenaan dengan hal itu tentang warid, maka malam hari ini kita akan membahas makalah 62, 63 dan 64 terkait warid. Qala musannifu rahimahullah, innama awrada alaika alwarida litakuna bihi alaihi waridan. Innama aurada angin bestini ngarepake temen sopo Allah alaika ing atase sira, ngarepake alwarida ing warid, litakuna bihi drapun supaya ana bihi kelawan warid, alaihi ing atase Allah, iku waridan supaya bisa madhep. Allah meletakkan warid di dalam dirimu supaya kuwi iku bisa menghadap dengan benar terhadap Allah. Itu pertama. Warid dijatuhkan Allah di dalam dirimu supaya dirimu bisa menghadap terhadap Allah dengan benar.
Sebab warid itu nanti akan memberikan petunjuk apakah bisikan iki dari nafsu ataukah dari Allah. Warid akan memberikan petunjuk terhadap hatimu. Istilah bahasa alam ya dah. Alam. Mengapa kereta api itu kok dikasih rel? Supaya kereta api tidak keluar jalur. Itulah logikanya seperti itu. Apa jalurnya si Salik ketika suluk? Usul bertemu Allah. Lah kok bertemu malaikat, bertemu iblis, bertemu jin, bertemu para kekasih Allah, semua makhluk. Loh, warid yang dihadapkan Allah yang berupa cahaya makrifat itulah untuk membimbing dirimu supaya kau itu tidak tersesat di dalam jalan. Anda jangan khawatir, Gus nanti gak gendeng, gak usah khawatir. Gendeng ya dicancang ngono kok bingung. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Disitulah supaya penghadapan ruhaniyahmu, wajah ruhmu terhadap wajah Allah lewat rasa tadi, lewat iman menyambungkan terhadap hidup di dalam dirimu itu. Anda gak usah mereteli tentang amal, membeda-bedakan di dalam amal. Amal itu berarti yang dilakukan oleh fisik amal. Yang terpenting adalah ahwal, keadaan rohaniyahmu yang harus kau periksa terus. Apakah husnil ahwal atau sebaliknya? Periksa, apakah sudah bagus ruhaniyah saya, apakah tidak. Bagusnya ruhaniyah itu ketika saat terjadinya amal laku fisik iku gak di aku nggak kau aku nggak kau akui, gitu loh maksudnya. Niku husnul ahwal, bagusnya keadaan itu. Lah, Anda akan jatuh di wilayah husnul ahwal, hatimu mingkol bin zahid, bagus di mata Allah, relnya, dalannya, kuncinya Anda lewat sirul asrar, baru ketemu di situ. Litakuna, supaya Anda bisa menghadap terhadap Allah. Istilah ini, Pak. Kau berjalan di atas jalan, ruangannya jalan harus dikasih cahaya. Sebab kalau tidak dikasih cahaya, maka ruangan jalannya itu pasti gelap. Kalau gelap, Anda nggak bisa membedakan ini jalan, ini jurang, nggak bisa. Sehingga dikasih cahaya matahari, cahaya listrik, inilah jalan akhirnya jadi terang. Dengan begitu Anda bisa sampai pada tujuan.
ingatlah wahai si Salik, ketika suluk, walaupun Anda sudah diletaki Allah warid, ingat, jangan dikira nafsu itu berdiam diri dan ridho, walaupun dia itu kau jadikan sebagai lahan untuk berjalan. Enggak. Satu, dua, wahai Salik, ingatlah walaupun Anda sudah diletaki Allah warid, jangan dikira Anda tidak diuji Allah masuk di dalam alam mukasyafah. Jangan dikira berarti kadang masuk, kadang gak masuk. Apa pesan yang harus kita bawa dari warid ketika masuk di dalam alam mukasyafah? Di situ disebutkan tujuannya untuk Anda supaya bisa menghadap Allah. Otomatis pegang teguh sirul asrar. Udah di situ. Bon, itu yang pertama. Yang kedua, tujuan warid, Allah meletakkan di dalam hati seorang hambanya yang dikehendaki membawa sirul asr adalah aurada alaika alwarida liyatasallamaka miyadil aghyar. Apa tujuannya? Liyatasallamaka miyadil aghyar, menyelamatkan dirimu dari penguasaannya selain Allah. Al-aghyar, selain Allah. Kita sebelum mengenal sirul asrar, Pak, mesti gumantungnya hati. Gumantungnya hati. Apa rek gumantungnya? Bergantungnya rohaniah hati Anda terhadap selain Allah, yadil aghyar ini. Buktinya, ketika ada seseorang yang minta, yang menolong dirimu, hatimu pasti yakin si A yang menolong. Itu pasti. Akhirnya jatuh pujaamu terhadap si A. Itu pasti. Sehingga kau lepas dari penguasaannya susah, Pak. Susah. Apalagi tiap saat dan waktu kau dibantu terus. Ketika saat dia menyuruhmu ke barat, kau tidak akan bisa menolak. Karena kau yadil di dalam yadil aghyar, dalam penguasaan selain Allah. Iki iman maksudnya. Imanmu pasti diarahkan terhadap selain Allah dalam hal apapun, itu pasti, Pak. Yang jatuh di dunia mukasyafah, dia bersukaria di dalam karomah itu, dan pasti dia imannya terhadapnya. Susah untuk lepas, Pak. Wangel. Nggak bisa kita lepas dari iman terhadap selain Allah. Kecuali lah ini, liyatasallamaka, Allah akan menyelamatkan kau songkon di yadil aghyar, penguasaan selain Allah. Bentuknya apa?
Gini Pak, ketika Anda sudah mengistiqomahkan sirul asrar, fungsinya sirul asrar di tahapan pertama adalah yakfur bitaghut, menghilangkan iman selain Allah, nyambung niroso menyang urip, menyambungkan ruh dengan iman pada Allah dari hal segala apapun. Su'aul basiro kan di situ. Tidak ada selain Allah sebagai yang berperan, nggak ada. Dengan begitulah Bapak Ibu, warid akan selalu menyertaimu untuk menghadap Allah, untuk menyelamatkan ruhaniyahmu dari selain Allah. Bentuknya apa? Nafsu dalam dirimu kan ngomong, iroh imano siro menyang sakliyane Allah. Akhirnya kita beriman, siapa yang membuat rusak ini? Si makhluk. Iman kita meyakini selain Allah makhluk itu yang bisa memberikan manfaat, makhluk itu yang bisa memberikan mudarat. Jatuhnya ruh dalam iman itu seperti itu. Adanya warid, Allah katakan, Syekh Ibnu Athaillah katakan, Allah itu menyelamatkan kau dari pengaruh imannya nafsu, yaitu yadil aghyar. Sebab siapapun yang hatinya masih terkuasai terhadap aghyar, gelaplah kau terhadap Allah, teranglah kau pada makhluk. Gelaplah kau terhadap Allah, teranglah hatimu terhadap makhluk. Artinya jatuhnya imanmu itu mesti terhadap selain Allah. Sapa sing ngaji kok lincipe mukhlason? Ya. Nafsu jatuhno iman di situ. Jatuhno iman gitu. Sehingga adanya warid ditaruh di dalam hati Anda itu liyatasallamaka. Allah menyelamatkan iman di dalam ruhaniyahmu itu biar jatuhnya iman hanya pada Allah, biar bebas dari yadil aghyar atau dari penguasaan selain Allah. 2. 3. Waliyukharriroka mirikil asar. Apa? Tujuannya adalah supaya Allah itu memerdekakan dirimu min rikil asar, dari kunjoro-kunjorone makhluke Allah, utawa yang disebut kunjorone hawa nafsu. Nyuwun sewu Pak, kita itu sebetulnya mantan-mantan orang bejat di mata Allah, bukan di mata manusia. Kita sebetulnya itu mantan-mantan orang bejat di mata Allah. Kita maksudnya ruhaniyah, bukan jasmaniyah. Lah kemarin dibahas di dalam surah Ali Imran ayat berapa itu, sebelum kita ruhaniyah ini dikatakan masuk masa balik, yang namanya akal dan nafsu iku sik dicancang. Artinya belum bisa mempengaruhi ruhaniyahmu. Tapi ketika saat ruhaniyah masuk dalam masa balik,
cancangane pedhot. Akale pedhot, cancangane. Nafsune cancangane pedhot, ngelumpuk, Pak. Des ngomong si nafsu. Su sampean. Nek cara Gusti Allah sing dawuh su ya. Tak ujine kudung ijo iku. Sik tetep ruhaniyah iku gelem dadi budakku apa dadi budakmu. Tetep sik nyembah aku apa nyembah awakmu. Oh nggih. Bapak Ibu, itulah munculnya akhirnya sifat basariyah. Miturut sifat basariyah normal jari wong dokter, laki-laki itu suka perempuan. Begitu sebaliknya. Dan apa yang berkenaan dengan kemewahan duniawiyah, ruhaniyah ini diarahkan oleh nafsu untuk masuk di dalam jebakannya itu. Ngomong saiki nafsu saiki sing ngomong. Akal omongno yo butuhe si A itu 1 bulan itu 5 juta. Gelem mo tak deleh, mau tak letak kasih kerja. Walaupun kerjaannya itu ada riba. Akhirnya akal ngomong, roh gelem mo awakmu kerja nok kuno, sebab nek kalau tidak kerja di situ kebutuhanmu kurang. Nanti kau akan dikejar-kejar oleh bank. Oh ngoten. Siji dina 1 hari si B nawari si A. Si A mau kerja di rumahku, cuman bayarannya itu gajinya 1,5 juta. Ayo, akal milih ndi? Pasti milih yang 5 juta. Ruh nganuto awak mambe aku, biar kau tidak susah nanti setiap bulan, ayo masuk. Akhirnya ikut. Kalau sudah masuk di situ, jebakan ini mulai fungsi. Artinya kita pasti diperbudak, Pak. Diperbudak. Allah, inilah maksudnya Allah meletakkan warid di dalam hambanya dikehendaki supaya dia tidak terjebak dalam iman bisikan hawa nafsu lewat akal. Ini namanya akal sik bolone nafsu. Dikatakan barang siapa yang dikuasai akal dia lebih baik daripada malaikat. Manakala dia dikuasai nafsu dia akan lebih jelek daripada hayawan. Iki akal yang bagaimana? Akal yang sudah kongsi, sudah jinak, sudah mau berhubungan dengan roh lewat hukum akhlak ilahiyah. Baru akal iki disebut akal yang melebihi derajatnya para malaikat. Lebih tinggi daripada derajatnya malaikat. Akal yang tidak dijadikan untuk membahas tentang makhluk, tapi akal yang mau diajak membahas tentang ilmu-ilmu Allah. Makanya jenengan kok klik yo nek dibahasno tentang ilmu dinul haq. Krono akalmu iku wis jina, akalmu iku wis dalam penguasaan roh. Beda yang di luar itu, ngaji apa itu? Gak cocok, gak boleh masuk wilayahku.
sesat itu. Nah, iki akal yang masih kongsi terhadap nafsunya. Bapak Ibu, Allah meletakkan warid itu salah satu di antara tujuannya itu supaya Anda tidak kepleset imani. Tetap imani pada Allah sekalipun itu perkara qadhi maupun basti. Kalau kita bicara waktu, bala, nikmat, maksiat, taat, Anda tidak akan terpengaruh dengan 4 waktu ini. Imanmu hanya pada Allah. Sehingga apapun yang dihadapkan Allah di dalam dirimu, kau tidak pernah beriman dan mengatakan selain Allah. La yarawna li anfusihim syai'an. Apa yang muncul di dalam dirimu, apapun, apakah dari ucapan, dari penglihatan, dari pendengaran, apapun, Anda tidak akan pernah beriman datangnya dari Anda. Mengapa? Karena Anda sudah tidak ada. Bal yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Justru sebaliknya, dalam dirimu akan menggelora sebuah keakuan Allah yang sebagai isim fa'il. Hanya Allah yang berperan baik pada dirinya maupun di luar dirinya. Makanya Pak, orang-orang kalau Jumatan di belakang ada anak rame, dia nyantai saja, nggak akan pernah menuduh ramenya dari anak kecil. Makanya nek dipikir-pikir Gusti Allah kadang ya lucu. Wayah ngaji lah kok Gusti Allah rame. Ini seseorang yang sudah ada waridnya di situ. Selanjutnya aurada alaika alwarida, tujuan Allah meletakkan warid di dalam hamba yang dikehendaki adalah liyuh rijaka min sijni wujudika, untuk mengeluarkan kedangkalan hatimu. Iya, kedangkalan hatimu. Hatimu asalnya itu dikuasai oleh wujud selain Allah. Dikuasai oleh wujud selain Allah. Sehingga Anda mengatakan Anda wujud, selain Allah itu wujud. Itu. Lah, Allah meletakkan warid supaya mengeluarkan pandangan hatimu yang asalnya terhadap pandangan dangkal. Disebut dangkal itu tentang wujud selain Allah. Ya terbatas Pak, terbatas. Wujud selain Allah itu terbatas, terbatas sekali. Dikeluarkan dari itu. Artinya Anda ini awalnya itu menuduh selain Allah itu wujud. Justru posisi seperti itulah dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah, pandanganmu itu dangkal. Contoh, terbatas ini, kopi mejaku ya si ana sito. Dangkal. Susu, gak ono malahan. Ya. Teh, jus, terbatas. Tapi kalau Allah tidak akan terbatas. Dan Allah tidak bisa dibatasi dengan apapun, karena apapun sudah tidak ada. Enak ngongkek nggih. Tak witik maplek diongkek. Oh iku tak karepe. Ngene lho. Pandangan ruhaniyah. Lah Anda dikeluarkan dari pandangan kewujudan yang dangkan ila qadha'i syuhudika.
maring luase pandangan ira manyang Allah. Lha ngoten niki. Ruhaniyahmu itu sudah tidak memandang selain Allah. Justru ruhaniyahmu itu memandang hanya pada Allah, dan di wilayah itulah tanpa batas. Lah kalau tanpa batas, mengapa muncul surah Al-Hadid ayat 3 bahwasanya Allah awal, Allah akhir, dan Allah di dalam dan di luar? Berarti Allah butuh tempat, berarti terbatas. Ngini dulur, kabeh itu semuanya itu ada prosesnya. Semata-mata proses itu untuk mempermudah kefahaman Anda. Kalau toh Allah itu nama, siapa yang punya nama? Hidup. Kalau toh Allah itu hidup, di manakah hidup? Ini proses untuk mempermudah Anda untuk memahami dan menjalankan. Yo di dalam dan di luar dirimu. Oh di situ. Terus nyatanya hidup yang bagaimana? Wes akhirnya diberikanlah Anda kunci untuk menemui laisa kamitslihi syai'un itu. Disuruh istiqomah, lakukan terus dzikir tersebut. Nanti Anda ada yang membimbing sendiri. Bahasa proses mengapa Allah mengatakan warid. Yang warid itu adalah malaikat masuk di dalam jagate hatimu yang berfungsi seperti apa yang kujelaskan tadi. Itulah cahaya makrifat untuk menerangi perjalananmu supaya Anda tidak gelap terhadap Allah. Oke. Proses demi proses, maka sampailah Anda pada tujuan, berarti bertemu Allah di dalam alam ahad. Ya, kalau sudah ada di sini, maka semuanya sudah tiada. Nama warid yang enggak ada, semuanya sudah kau tinggalkan. Ini adalah sebuah proses Bapak Ibu, yang maksud tujuan Anda supaya dengan paham ilmunya, kalau ilmunya paham, lakunya nanti juga paham. Mudah Anda melakukan. Gak gampang Anda itu kena bujuk rayuan nafsu dalam diri Anda. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Pandangan hati kalau sudah pada Allah dikatakan luas tanpa batas itu karena tidak ada satupun selain Allah yang bisa menutupi Allah. Ini maksudnya di situ. Makanya ketika zaman saat suluk kadang dimasukkan alam, yang alam itu nggak ada batas. Nggak ada matahari tapi terang, putih tapi nggak panas. Berarti Anda dimasukkan Allah dalam alam musyahadah dengan catatan keakuan Anda sudah fana. Saya masuk sendiri, tidak ada siapa-siapa, yang ada alam yang tidak ada batas. Oke, saya katakan musyahadah dengan catatan keakuan diri Anda sudah tiada. Berarti siapa yang tahu itu? Ya Allah sendiri itu tadi. Bahasanya adalah aku, ingsun. Bahasanya Allah itu ana, aku, saya, atau ingsun. Bapak Ibu hadirin, tetapi manakala walaupun masuk alam yang sudah kami jelaskan tadi, pada saat itu keakuanmu masih ada, maka itu adalah ayat, tanda
bahwasanya untuk masuk bisa ke alam itu harus semuanya difanakan, sehingga baru nggak ada batas. Tadi kita dibelenggu oleh batasan wujud, yaitu makhluk. Lah Gusti Allah membebaskan dirimu dari kunjorone kewujudan makhluk itu, akhirnya sampailah kau masuk pada wujudnya Allah. Disitulah yang disebut yang tanpa batas. Ingat, kita ruh disebut makhluk, asal muasal tidak ada. Adanya sebab diadakan oleh yang ada. Bila mana kau akan tahu nyatanya yang ada, al-haq, maka kembalilah ke asalmu. Kau akan bisa kembali ke asalmu manakala kau ini diletaki Allah warid. Ketika warid itu sudah jatuh di dalam ruhaniyahmu, maka disitulah warid akan membimbingmu sampai kembali ke asal. Kalau sudah ke asal, maka yang nyata, yang wujud adalah sang yang ada atau sang yang hidup. Udah. Berarti kalau boleh saya simpulkan, yang melihat Allah itu Allah sendiri. Terus Roeman tadi mana kok disebut amal arif makrifat? Kau nek nyebut roh iku berarti sik durung ono arif, belum dimusyahadah. Kalau sudah dimusyahadah, roh ini nyun sewu tidak muncul nama roh, nggak muncul nama roh. Wong nama Allah juga muncul, apa maneh nama roh? Nama apa? Ya wis iku nang kono iku iki. Mbuh arane napa iku? Inilah amal arif itu Pak, sesungguhnya itu sini. Barang siapa yang sudah klik terhadap sang yang tunggal ini, inilah yang disebut amal arif. Al-arifun yang dikatakan sebagai golongan kekasih Allah itu di sini. Kalau sudah di sini, fastaqomu, fastaqim au fastaqomu. Kukuhkan terus, perkuat terus kemakrifatan pada Allah ini sampailah pada makom jam'i atau makom di mana yang pernah diduduki oleh Rasulullah, yaitu makom maksum. Teruskan di sini. Urusan kok nek gendeng ya di cancang. Lah nyapa bingung-bingung. Kula kinten saya kira enggak Pak, enggak. Anda kalau sudah mengikuti wasilun enggak Pak, gitu aja kok takut. Mbok sing biasa. Nanti gimana suami saya? Biarin. Yang penting fastaqomu fastaqim, kukuhkan terus kemakrifatanmu yang seperti inilah yang disebut golongan yang terbebaskan dari kunjorone hawa nafsu. Ini namanya merdeka. Jagalah kemerdekaan hatimu di mata Allah. Jangan lantas kau kembali lagi. Saya yakin siapapun Anda kalau sudah klik pada ini, aku yakin Anda tidak akan pernah bergeming terhadap apapun dan siapapun. Nggak akan pernah. Nggak akan pernah. Namanya iman itu nggak jatuh. Namanya iman itu gak medun. Terus imannya ikut terus naik. Karena Anda berkewajiban dengan kami hanya satu, menjaga ruhaniyah tetap di dalam pasebaning Gusti Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan adalah adanya Allah meletakkan warid iku semata-mata
mempermudah, mempercepat dirimu untuk lekas wusul dateng Gusti Allah. Warid akan muncul dalam hatimu manakala hamba yang hanya diizinkan Allah memegang zikir sirul asrar. Hanya itu. Maksud memegang tidak hanya paham, tetapi dia juga sudah melakukan. Jenengan wis praktek kholwat ini lho Bu. Maksud saya Allah pasti kasih warid dalam hatimu. Makanya jangan heran ketika Anda lalai pada Allah, Allah pasti akan mengingatkan. Terus meronok klik nih sambung maneh nang Allah. Jangan heran, itu tetanda kalau dalam dirimu ada warid. Kadang-kadang waktu kejadian kita ditabrak oleh sepeda motor dari belakang, pada saat itu waridnya sik nekeran. Akhirnya sampai noleh rewame mencari kebenaran masing-masing. Lah, ketika belum selesai proses mencari kebenaran, warite mari nekran menang, balik mana nang sampean, langsung klik gak sampean sidakno denda iku. Tadi diomong totalan saya habis 5 juta ini di total. Begitu hatimu sudah kembali kepada Allah, nggak akan ngomong 5 juta. Apa? Wis dikei diterima, gak dikei gak diterima. Kadang-kadang juga pun kersane. Apalagi ketika ditobrok namanya warid gak nekeran, bersemayam terus noleh. Oke bos, siap, bagus, kurang banter. Jari sing buri. Wah, untung supir gendeng rek ini. Jadi gak totalan sudah. Kira-kira nguniku ono kira-kira nggih wonten mawon. Ya sekarang delok, kita tinggal melihat waridnya sinekeran maupun ndak. Allah ya karim. Ingat, yang kedua, semakin kuat warid itu mau semakin besar, itu diukur dari seberapa besarnya kau berzikir. Oke, itulah Bapak Ibu apa pada kesempatan malam hari ini apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah warid.